teman-teman, foto-foto korban ada di sini. Tuh. Itu baru pertama, belum pernah ada yang keluar. Lo harus dapat privilege lo. Eksklusif ini, bener. Gila. Gue bawain lo. Sengaja gue. Karena semalam di Mata Najwa nggak berani deh, karena TV publik kan. Oh, oke. Karena dan jam tayang anak-anak masih ada jam 8. Jadi dia nggak berani, janganlah mas katanya. Oke, saya bilang. Jadi ini foto ini rencananya buat RDP bisa nih ya? Jangan deh, gue pinjemin aja deh di kamera. Enggak, maksud saya gini, Oh, RDP. Iya. Apa dengar pendapat? Iya bisa. Iya kan? Belum kan? Anggota dewan Sudah sekali. udah Tapi anggota dewan belum lihat. Belum lihat. Belum lihat. Kekuasaan Hanya dibolak-balik. hanya berputar. Maka dari itu ketika ada orang yang ngotot membela penguasa, itu menurut saya dungu. Mereka berpikir bahwa kekuasaan itu abadi. Mereka salah menggunakan kekuasaan sebenarnya. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Tak ada yang abadi. Saya lihat dulu ya, teman-teman ya. Tuh, lihat tuh. Ini Ada namanya Suci Qaddafi. Muhammad Suci Qaddafi ya. Jangan diliatin. Ya. Ini kayaknya ini setelah diotopsi ya. Setelah diotopsi, kita kan dapat jenazahnya ketika sudah diotopsi oleh Rumah Sakit Polri. Gimana caranya dapat ini? Dikasih juga ya akhirnya? Jenazah? Iya. Oh, ngotot. Kalau dia tadinya nggak mau dengan syarat. Oh, tadi nggak mau dengan syarat. Mau kalau syaratnya Berarti nggak dapat jenazah tidak dibuka lagi dan tidak dimandikan, langsung dimakamkan. Oh, gitu. Tadinya pun mereka maunya mereka yang memakamkan. Jadi alot tuh, makanya sampai Fadlizon sama Romo Syafi'i harus ke sana nongkrongin. Fadlizon dan Romo Syafi'i ya? Iya, nongkrong deh. Mulai dari jenazah pertama keluar si Andi, kemudian sampai jenazah terakhir itu Romo Syafi'i. Kalau Fadlizon memastikan satu keluar, kemudian dia ikut ke petamburan untuk memandikan jenazah itu. Wah, cukup berbangga juga. Oh iya, Gerindra boleh. Gerindra. Kalau mau gitu, Gerindra itu. Jadi teman-teman, Dari semua Partai itu. Gerindra masih oke. Fadlizon dan Romo Syafi'i ikut datang untuk bisa mendapatkan keadilan ya, namanya keadilan lah, bukan keadilan sebenarnya. Hak untuk mengambil hak kembali keluarga. Jadi saya mau tanya ini, ketika anak-anak itu, ini kan kita berdasarkan suara rekaman itu, Iya, voice note ya. voice note itu ya, voice note itu ada dari berapa handphone itu? Voice note itu ada di semua handphone. Jadi mereka bikin grup grup WA di antara para pengawal. Oke. Nah, jadi 4 mobil itu berarti 4 kali 6, 24 ya. Masing-masing bergabung dalam satu grup pengawalan, dan voice note itu dilemparnya ke dalam grup itu. Jadi semua anak-anak yang 24 itu pegang semua tuh. Nah, yang beredar tuh dari 6 6 syuhada yang itu ya. Syuhada, handphone Syuhada yang itu. dirampas, 6 syuhada. Jadi kita harus membiasakan bicara bahwa mereka adalah 6 syuhada. 6 syuhada itu ngirimin yang beredar tuh 6 syuhada itu ya. Iya. Dan ada yang bilang kabarnya kalau dari voice note itu jelas tidak ada tanda-tanda bahwa mereka dibuntutin atau dikejar atau dipepet sama polisi ya. Ada nggak? Kalau yang tanda atau identitas sebagai aparat hukum kita bicara ya, polisi sebagai aparat hukum tidak ada. Ya. Dari voice note. Nanti Dari kalau voice note. kalau misalnya ada gelar perkara atau lain-lain kan voice note itu bisa dijadikan barang bukti ya. Betul. Barang bukti bahwa dalam pembicaraan itu tidak ada, kecuali polisi punya bukti yang lain. Betul. Ya, ada voice note yang lain. Polisi dalam hal ini belum merilis. Kalau gambar itu dari polisi ya. Gambar yang mana? Kan ada beredar tuh voice note sama visual mobil itu. Bukan. Itu bukan dari polisi. Oh, itu bukan dari polisi. Yang polisi yang cuma video, dalam bentuk video menggabungkan beberapa voice note. Oh. Itu video awalnya itu dari polisi itu. Tapi itu Tapi voice note-nya kan dari dari Syuhada. anak-anak ya, Gambarnya diedit
diedit dalam bentuk yang grafik begitu. Ada gambarnya mobil kan dikejar tuh. Bukan. Itu bukan dari polisi. Oh, itu bukan dari polisi. Yang dari polisi yang gambar grafik. Oh, gambar grafik aja. Gambar grafik aja dia. Kenapa polisi menyebar suara itu ya? Saya tidak tahu, tapi menurut analisa saya, itu kan yang disebar pertama kali, Iya. itu dalam upaya untuk memframing bahwa keenam syuhada ini yang melakukan penyerangan. Framing awalnya. Iya, tapi kan tidak ada. Justru itu, mereka mengira bisa memframing seperti itu. Ternyata setelah kita dengarkan tidak ada. Iya, makanya itu yang Artinya menjadi mereka tidak pernah menunjukkan kartu identitas sebagai anggota polisi, mereka tidak menunjukkan surat tugas, mereka tidak menggunakan sirine, mereka tidak menggunakan alat pengeras suara. Artinya di dalam suara voice note itu tidak ada bunyi sirene mobil. Tidak ada bunyi sirene mobil. Tidak ada suara itu yang paling Tidak ada penting. teriakan bahwa mereka polisi. Ya. Tidak ada penunjukan identitas sebagai kartu. Kalau kita lihat di film-film Amerika, orang ngeluarin dompet tuh polisi. Ya nggak usah gitu lah. Nggak usah gitu. Tapi ada kalung biasanya mereka. Anak saya Abdul Qadir Jailani waktu tanggal 2 Desember 2016 Iya. itu 212 yang pertama. 212 pertama 2016 ya. Saya sama iya. Dul. 2 Desember. Saya sama Dul itu tidur di Saripan Pasifik. Iya. Jam 4 Jam 4. saya ditelepon sama nyonya nangis-nangis. Karena saya beda kamar. Ya, ya. Saya beda kamar. Kamar saya di bawah, kamar nyonya di atas. Oke. Nyonya telepon tiba nangis-nangis. Terus ini ada orang yang nyari-nyari banyak orang di luar. Nyari-nyari gitu kan. Banget nangis. Saya untungnya saya nggak ikut gugup. Ya, Untungnya ya. saya nggak ikut gugup. Tiba-tiba ada yang ngebel jam 4.30 udah ada yang ngebel. Oke. Ting dong, nggak aku angkat ting dong, nggak aku ting dong. Tiba-tiba keluar. Bapak Ahmad Dhani, kami dari Polda Metro Jaya. Tolong pintunya dibuka. Sekali lagi Bapak Ahmad Dhani, kami dari Polda Metro Jaya. Udah otak saya Oh, itu kenceng kan suara kan? kenceng. Oke. Ini pasti polisi, nggak mungkin Ya, nggak polisi nggak kan. mungkin. Ini hotel bintang 5 ya. Ya. Ini hotel bintang 5 dan nggak mungkin ini Ya, apa ya. tiba-tiba ada Orang kedibal masuk masuk, sini, ya, nggak mungkin. ya, Ini ya. pasti polisi ini. Iya. Bapak Ahmad Dhani, sekali lagi kami perintahkan untuk buka pintu. Jika tidak, kami akan dobrak pintu ini. Wah, ini serius nih. Udah. Iya. Amin lah. Itu saya rasa itu protapnya seperti itu Protapnya ya. begitu. Ya. Ada pengumuman lah. Juklak juknis. Petunjuk pelaksanaan. Begitu, Ya. prosedur. SOP. SOP gitu. Harus itu. Jadi di dalam handphone itu tidak ada ya, tidak Iya. ada, tidak di dalam voice note itu tidak ada. Tidak ada. Dan saya rasa teman-teman yang nonton ini, saya rasa sebelum ceritanya seperti apa, kita tunggu yang satu ini. Kita mau ngopi dulu. Istirahat. Ya teman-teman, balik lagi. Jadi seharusnya kita membayangkan diri kita sendiri seandainya kita di jalan tol tiba-tiba dipepet oleh orang tidak terkenal, bukan tidak terkenal, orang yang tidak dikenal, kita dipepet. Tadi pagi saya bukan argumen sih, sedikit diskusi lah sama istri nyonya. Aku kasih tahu ke nyonyaku, kamu bisa bayangin nggak seandainya aku digituin sama orang? Misalnya aku digituin sama orang, Dipepet-pepet lah. pepet itu ya. Iya. Kalau misalnya mobilku Land Cruiser, aku tabrakin aja langsung dah. Itu kalau aku ya. Ya. Artinya itu respon natural lah ya. Ya. Respon alamiah itu. Enggak, kalau nggak dipepet aja kadang-kadang kita kesel. Soalnya nyonyaku banyak punya pengalaman lah di jalan tol tuh. Nyonyaku paling punya banyak pengalaman sama aku gimana cara merespon hal-hal sedemikian rupa itu. Dan itu pernah terjadi terhadap Herman yang ahli IT. Oh iya benar. Nah, dia kan nggak tahu itu polisi atau bukan kan? Dia berhenti. Oh iya. Begitu dia berhenti turun langsung disikat. Nah, itu kan sudah terbukti. Artinya wajar saja kalau orang tidak mau berhenti kan? Karena orang tidak tahu siapa yang memepet dan menyusul mobil serta membuat manuver itu. Kasusnya Herman tadi gimana? Sudah diadili. Tapi ya begitulah sepertinya. Ya seperti novel Baswedan lah. Iya, sudah ada ininya ya. Iya. Sudah ada apanya namanya itu.
Nggak tahu lah. Ya peradilan semu lah. Kalau di kalangan orang-orang hukum itu peradilan semu namanya. Iya. Jadi Bang Munarman udah bisa, misalnya ini kan polisi kan kemarin sudah rekonstruksi salah sebut kan. Oh, sudah reka ulang itu dekat dengan rekayasa memang. Iya. Reka ulang, makanya saya tadi ke proses karena saya mau ngomong reka ulang. Jadi reka ulang, seandainya pihak FPI boleh melakukan reka ulang itu bisa apa enggak? Maksudnya gini, bukan bisa secara hukum atau tidak, maksudnya punya informasi nggak soal itu? Ada saksi nggak? Ada ya? Ada, kita sudah kumpulkan saksi-saksi di sekitar KM 50. Oh ada ya saksi-saksinya? Ada, dan dia sudah memberikan keterangan kepada Komnas HAM, jangan lupa. Oh. Ya, jadi kita cukup kuat informasi yang ada pada kita. Bang Munarman percaya sama Komnas HAM ya? Ini soalnya bukan percaya nggak percaya, tapi mekanisme hukumnya memang harus Komnas HAM, karena kalau dia pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM itu kan domainnya Komnas HAM. Ya. Iya, jadi kita lepaskan saja. Tapi mungkin nggak Komnas HAM diintervensi sama kekuasaan? Yang namanya lembaga negara sama-sama dapat pembiayaan dari APBN kan, politik keuangan kan bisa dimainkan. Saya terus terang nggak percaya. Saya nggak berani mengatakan itu ya. Bisa jadi judulnya tuh, Ahmad Dhani tidak percaya. Ya, tapi dari rekonstruksi polisi itu kan apa yang kita nyatakan di awal. Tapi sejauh ini lumayan lah Komnas HAM ya. Lumayan. Ya, sejauh ini saya lumayan. lihat sampai saat ini mereka masih independen, ya. Dan penilaian kita, jadi ada blessing in disguise terhadap rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Walaupun itu dari secara hukum tidak sah ya. Kenapa tidak sah? Karena ini kan tidak ada legal standing. Tidak ada legal standing karena bukan wewenang dia, karena ini pelanggaran HAM. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan, itu ada 2 poin yang dari awal kita nyatakan dan itu dibenarkan melalui proses rekonstruksi. Jadi mereka membuka sendiri, itu maksud saya. Blessing in disguise-nya di situ. 1, bahwa pada saat di KM 50 itu masih ada 4 orang yang hidup. Itu dulu poinnya. Itu seperti yang dijelaskan Edi Mulyadi juga. Betul, Edi Mulyadi. Yang kedua, yang diakui juga adalah tembakan itu jarak dekat terhadap para suhada yang 6 ini. Laras panjang. Nggak tentu, nggak jelas. Belum tentu. Ya. Tentu. Yang jelas jarak dekat. Nah, itu 2 poin itu saya kira sudah menjadi titik terang bagi kita untuk mengetahui bahwa ada yang hidup, kemudian mendapat kabar 13 jam kemudian sudah syahid, kira-kira begitu. Itu tanda tanya besar itu 13 jam itu sebetulnya. Ngapain aja itu 13 jam? Diapakan saja, bukan ngapain aja. Diapakan saja itu. Mikir apa lah gitu kira-kira 13 jam itu. 13 jam itu mikir apa gitu ya kan? Iya. Mikir apa untuk dinyatakan? Ya, sekarang gini. Aku belum lihat sih reka ulang dari kepolisian, aku belum lihat. Seandainya reka ulang itu boleh dilakukan oleh FPI seperti apa sih sebenarnya awalnya gitu? Oke, nah ini menarik ya. Jadi rekonstruksi. Kamu nutupin lighting Mas Mulus. Peristiwanya itu. Jadi peristiwanya itu bermula dari menjelang masuk tol Japek dari arah Cikunir nih. Iya. Jadi dari arah Jagorawi masuk Cikunir masuk ke Japek. Nah, di Japek itulah mulai terjadi manuver. Manuver artinya dari pihak yang menguntit sejak dari Sentul. Oke, stop dulu ya. Sejak dari Sentul, stop. Ya. Penguntitan itu dilakukan kepada mobil IB. Ya, kepada mobil IB. Ada berapa mobil? IB bersama keluarga ada 4 mobil beserta cucunya itu. 4 mobil itu beserta pengawal juga. Pengawal 4 mobil lagi, jadi total 8 mobil. Total 8 mobil. Total Oke. 8. Dikuntit ya. Ya kita nggak jelas pokoknya dikuntitnya untuk apa. Itu dikuntut yang apa itu? Nggak jelas sampai jelas akhir lah. zaman. Hanya Tuhan dan polisi yang tahu. Biarin aja. Biarin itu. Yang jelas dikuntit gitu. Ya, dikuntit. Ya. Dikuntit begitu masuk tol. Dikuntit itu bahasanya jelek.
Dibuntuti. Kalau bahasa ilmunya surveillance. Oh, surveillance. Ya, surveillance. Itu bahasa pengintaian. Pengintaian. Ya, itu yang bahasa tepat. Indonesia mengintai, surveillance. Bahasa ininya Ya, pengintaian. Alasan mengintai lah itu biar Tuhan dan polisi yang tahu. Itu biar mereka lah itu alasannya. Setelah Jadi, diguntit, terus? diguntit, diintai, begitu masuk tol Japek, mulai ada satu mobil dari pihak yang mengintai dan menguntit ini, membuntuti ini, melakukan manuver. Manuver itu seperti apa misalnya? Manuvernya itu kan 8 mobil nih, satu di jalur kiri, semua 8 mobil. Tiba-tiba ada mobil dari belakang memotong, mendekati mobil menantunya Habib Rizik, yaitu Habib Hanif. Habib Hanif. Oke, dipepet, kemudian sempat bahkan membuka jendela dan mengeluarkan jari tengah. Oh, itu benar berarti bukan gosip itu ya? Bukan gosip. Berarti itu saksinya Habib Hanif Habib sendiri. Hanif sendiri. Oke. Nah, dan kemudian dilihat Gini itu. teman-teman, gini loh, jari tengah itu. Kalau saya cuma ngomongnya. Jadi dia ngeluarin ini Kaca. bukan gini. Ini kan berarti kan Itu lama itu berarti. Gini, Itu mobil lama itu. Ini Orang lama berarti. Itu katanya turun, dia gini ke mobil gitu kan. Fuck Dan you, itu gitu. tangannya bertato. Oh, tangannya bertato. Ya. Apakah tato yang pakai ada baju kan? Apakah pakai kaos yang bermotif tato itu atau tato asli itu juga kita belum jelas. Apakah itu incognito kita juga nggak tahu Iya. kan? Ya. Nah dari situ kan tentu saja kesimpulan teman-teman yang ngawal ini bukan aparat hukum Udah toh. jelas ya, kenapa lah. Iya, makanya begitu Habib Hanif tanya, ini siapa? Ayo Laskar yang awal, bagaimana ini? Seketika itu juga respon alamiah naluri pengawalan, kemudian melakukan manuver balik dari yang mereka memepet, dipotong oleh Laskar kita, sehingga kemudian mobil salah satu Laskar pengawal, jadi kan di belakang 3 nih, mobil pengawal itu 1 di depan, 3 di belakang. Jadi yang 1 kemudian berhasil memotong mobil yang melakukan manuver, kemudian karena ini kiri kanan masih tetap ada mobil, yang sebelah sini, yang sebelah kanan artinya memperlambat kecepatan. Itu siapa itu? Mobil Avanza kalau Enggak. tidak salah. Mobil pengintai ya. mobil pengawal. Oh, mobil pengawal ya. Mobil pengawal ini artinya berhasil mendahului posisinya di depan mobil pengintai dan memperlambat kecepatan. Iya. Otomatis mobil pengintai melambat juga. Iya. Nah, sehingga mobil yang sebelah kiri bisa lolos kan. Nah, begitu lolos di mobil terakhir, mereka berdua ini 2 mobil yang tertinggal itu yaitu mobil Avanza dan mobil Chevrolet yang kemudian jadi syahid ini, itu memperlambat kecepatan dengan berjalan kiri kanan jalan sehingga tidak punya celah untuk mendahului mobil para pengintai ini. Iya, oke. Nah, itu lebih kurang ada 2 atau 3 mobil lah yang ini. Tapi tiba-tiba begitu di depan turun tol sudah ada lagi mobil di depan. Berarti kan mereka sudah siap tuh. Oke. Teknik-teknik inilah dia ya. Pergantian gitu. Nah, artinya begitu di Japek turun itu ke pintu tol Karawang Timur. Di pintu tol Karawang Timur mereka keluar semua 2 mobil ini. Artinya mobil Chevrolet dan Avanza hitam, mobil pengawal nih, dengan dibuntuti oleh 3 mobil lainnya. Ya, keluar pintu tol. Nah, di dalam kota Karawang itulah terjadi berbagai macam yang ada di voice note itu. Ya, jadi voice note itu mulai dari Japek sampai keluar. Itu mobilnya IB udah pergi Sudah jauh karena kan mereka berhasil memperlambat tadi. Iya, Jadi mobil IB sudah duluan menghilang. Nah, mobil yang 2 ini memang memposisikan diri sebagai umpan biar diikuti maksudnya. Nah, anak-anak ini kemudian itulah yang terjadi percakapan. Ya biarin aja dia ikutin kita sampai kemana aja, ke Bandung. Nah, kira-kira begitu ya, sampai ketawa-ketawa. Jadi suasananya santai di anak-anak itu. Suasana santai. Pada satu titik di lebih kurang di lampu mereka melewati 3 lampu merah ya. Di lampu merah terakhir itu mobil Avanza hitam justru yang berhasil dikepung oleh mobil para pengintai, 3 mobil. Jadi posisi mobil Avanza hitam ini di sebelah kiri jalan, di sebelah kanan ada mobil pengintai, di depannya ada mobil pengintai, di belakangnya ada mobil pengintai. Nah, tetapi di depan mobil pengintai yang paling depan itu ada mobil truk. Nah, dalam kesempatan itulah mobil Avanza hitam bermanuver membuang jalur ke kiri, memanfaatkan bahu jalan, memotong truk dan kemudian lolos dari sergapan 3 mobil. Oke. Nah, setelah itu Lolos artinya keluar ke jalan lolos maksudnya lolos dari sergapan.
Oh. Jalannya tetap jalan negara, Ya, tetap jalan tol ya. Jalan penghubung yang lama nih, jalan Pantura lama ya. Nah, mereka yang Avanza hitam ini menuju ke pintu tol Karawang Barat, Mau keluar. ya, masuk lagi menuju arah Bandung kan dia. Oke. Nah, karena masuk tol Barat, masuk lagi arah Bandung kan. Nah, masuk arah Bandung sempat berhenti sebentar, begitu masuk pintu tol, menunggu si mobil Chevrolet, nggak nongol-nongol. Lama tidak nongol, mobil Chevrolet tidak nongol, mereka akhirnya Nggak bisa handphone-handphonean, udah nggak bisa. Putus hubungan. sudah putus Udah sepertinya putus, ya. Nah, kemudian mereka inisiatif nunggu di KM 57. Nah, mereka standby di situ. Nah, sekarang kita cerita yang satu mobil tersisa. Ya, Chevrolet. Nah, rupanya Chevrolet ini begitu mobil Avanza lolos, mereka meminta untuk mobil Avanza terus saja silakan ngebut, biar kami yang ini handle kira-kira begitu. Nah, rupanya dalam menghandle itu memang mereka yang berhasil dikepung, disergap. Nah, analisa kita dari informasi anak-anak yang baik istirahat di KM 57 dan mereka ini terhubung juga ke kepala rombongan yang sudah sampai di tempat tujuan. Oke, 2 mobil, berarti 6 mobil ya. Sudah sampai di terhubung. IB udah sampai di tempat tujuannya. di mana itu? Di Karawang. Oh, Karawang. Di Karawang juga. Nah, di situ kemudian ada komunikasi antara 3 arah ya. Sepertinya sekarang ini 3 arah, yaitu antara mobil kepala rombongan, laskar pengawal yang kepala rombongan yang sudah di lokasi tujuan dengan laskar yang di mobil Avanza dan mobil Chevrolet yang jadi korban, yang suhada. Nah, di situ terdengar antara karena percakapannya pada akhirnya karena tidak bisa dikontak lagi, percakapannya di online. Jadi semacam telekonferensi lah begitu. Ya, kayak Zoom meeting gitu ya. Ya, kayak Zoom meeting tapi dia pakai modul suara, ya. Nah, di situ terdengar ada suara orang nangis, kesakitan gitu ya. Nah, kita lagi cek ini apakah itu kesedihan dari yang KM 57 ataukah itu yang sudah mulai Chevrolet yang sudah dihajar gitu kira-kira. Itu lagi kita verifikasi ya. Nah, itu kemudian kita lihat sebelum sampai pintu tol sepertinya yang Chevrolet ini sudah dilakukan penembakan bannya. Ya. Sehingga kemudian kalau menurut keterangan saksi kita dan Chevrolet itu kalau kita lihat bekas tembakannya bukan dari pintu kanan tapi pintu kiri. Artinya tadi berbalik. Kalau tadi mereka mepetnya dari pintu kanan, sekarang mereka yang berada di posisi kiri. Sehingga mulai Chevroletnya di kanan. Tembakannya itu ada sisi kiri. Ya, dan itu juga menguatkan. Kenapa menguatkan itu? Karena yang tertembak itu adalah yang di samping penumpang, yang di samping sopir dan di belakangnya, di bangku tengah. Oh, tidak hanya ban yang ditembak tapi Orangnya juga sudah kena itu, ya, ada yang kena. Artinya mobilnya itu pasti lobang ya? Ada lubangnya. Iya. Dan itu kan ada di rekonstruksi kemarin ditunjukkan itu. Oke. Nah, jadi itu banyak yang terungkap tuh di situ. Jadi mereka sendiri mengungkap tuh. Jadi posisi kiri ya. Itu lubang pelurunya tuh di bodi atau di kaca? Di body kalau yang kemarin body ya? Ya, kalau Di body saya ya. tidak Bodinya salah lubang ya? Iya. Bodinya artinya lubang, terus pelurunya masuk ke tubuh. Jadi memang ada Tembus. satu suhada itu yang di pinggangnya itu kena. Nah, ada di foto ini lah pokoknya. Ada nanti ya. Ada Nah, foto itu. ini ya. Ada di foto itu. Yang di Chevrolet ini. Yang Chevrolet itu. Iya kan? Nah, jadi mereka ini kemudian sepertinya kalau saya lihat dalam kondisi itu, ini analisa sekarang ya. Iya. Analisa saya, kalau mereka sudah dalam keadaan tertembak, itu kan artinya kalau untuk masuk tol dia membutuhkan proses kan, ada plang, ada harus bayar pakai kartu kan. Dengan suasana yang sudah tertembak itu psikologinya sudah tidak mungkin lagi tenang. Nah, saya menduga bahwa itu kemudian sudah diambil alih, kemungkinan sudah diambil alih, kemudian dibawa ke KM 50. Nah, di KM 50 itulah. Tapi ban belum meletus. Sudah. Sudah meletus, jadi pada saat sampai KM 50, menurut saksi mata kita, itu ban belakang sudah tinggal pelek. Berarti kan sudah di dalam dipaksa jalan. Dipaksa jalan itu. Kemudian disergap, dibawa ke KM 50. Di KM 50 itu seolah-olah ada penyergapan kembali. Nah, itu yang saya lihat dramanya di situ tuh. Seolah-olah ada penyergapan kembali, ditembak lagi 2 kali. Menurut keterangan saksi ada bunyi tembakan. Ada yang mendengar 1 kali, ada 2 nih keterangannya. Ada yang mendengar hanya 1 kali, ada yang mendengar 2 kali. Nah, itu dugaan kita, itu kemudian yang tembakan mengenai mata, salah satu yang Andi Oktian, ya, Andi Oktiawan. Karena mata kirinya ditembak, sepertinya ditembak dari depan dengan tembus ke belakang. Artinya itu kan tembakan mendatar,
Sebab kalau dia tembakannya dari arah atas, pasti dia menuju ke bawah kan. Nah, jadi itu datar, tembus ke belakang kepala. Nah, menurut saksi mata yang ada di situ, 4 orang masih hidup, dikeluarkan dari mobil, kendaraan Chevrolet, kemudian disuruh tengkurap, begitu standar mereka. Ada proses lebih kurang 30 menit di situ, menunggu ambulan dan menunggu sepertinya dalam tanda petik pimpinannya lah, ya. Ada pimpinannya yang di Tempo disebut Land Cruiser hitam. Kemudian setelah itu mereka berempat dipindahkan ke dalam satu mobil dan 2 mobil dibawa ke dalam ambulan, tapi dalam keadaan kritis, jadi belum meninggal, masih bergerak menurut saksi mata kita, masih dalam kondisi bergerak mereka, dipindahkan ke ambulan, ya. Kemudian setelah itu artinya itu lebih kurang. Aku dari tadi kan bicara soal saksi mata ya. Yeah. Itu saksi mata yang bicara ke Komnas HAM ya? Ya. Oke. Bagaimana caranya saksi mata itu bisa ngobrol sama Komnas HAM? Kita tunggu yang satu ini. Nah, kita belum ke pos yang nunggu di posisi kilometer 57. Ya, belum. Itu belum. selamat mereka ya? Selamat, alhamdulillah selamat. Selamat. Berarti Ya. yang 4 ini, 4 yang mana nih? 4 yang masih hidup tadi. Yang dibawa tadi? Ya dibawa, dipindahkan ke mobil. Oh gitu. Dipindahkan. Kayaknya udah mati di tempat ya, sudah ada di tempat ya? Sepertinya belum. Oh, belum juga. Belum. Jadi 6-6-nya masih 6-6-nya masih hidup, cuma yang 2 dalam keadaan sekarat menurut saksi mata kita. Keadaannya sekarat, artinya orangnya sudah tidak sadar, tapi masih bergerak. Ya, Mas. Artinya yang saya mau katakan, menurut keterangan saksi mata, tembakan di awal itu satu yang agak parah itu yang duduk di sebelah sopir, bangku depan sebelah sopir, itu agak parah karena matanya kan yang kena. Jadi sekaratnya. Tapi yang satunya sepertinya hanya pingsan karena kalau kita lihat itu tembakannya di pinggul, tembus dari tembus mobil yang tadi. ya, tembus mobil ya. Artinya dia belum wafat itu, belum syahid itu. Nah, dibawa, dipindahkan. Itulah blank antara lebih kurang pukul 00.35 sampai dengan pukul 13 esok harinya. Baru ada pengumuman itu. Nah, saya sendiri dapat informasi itu lebih kurang pukul 1:15. Ya, dari Habib Hanif yang mengabarkan ke saya, ini ada anak-anak kita ketembak. Dari yang di kilometer 57 ya? Dari Habib Hanif saya, Hanif, ya? langsung. Yang kilometer 57 akhirnya gimana tuh? Akhirnya yang kilometer 57 menyusul ke tempat tujuan Habib Rizik, tempat pengajian itu. Kan Jadi mereka sebetulnya... Jadi 6 orang ini di Chevrolet tuh ya semuanya ya? Chevrolet semua. Karena mereka kan sebetulnya dapat tempat tujuan itu, dikirim ininya, Google Map-nya dikirim ke dalam grup itu. Makanya paginya itu, Habib Rizik itu rame polisi di Karawang itu menuju ke tempat peristirahatan Habib Rizik itu, tempat tujuan Habib Rizik, karena dapat Google Map-nya di handphone anak-anak yang 6 ini, yang Syuhada 6. Begitu. Ngapain polisi ke Karawang waktu itu? Ya saya tidak tahu. Ini kan serba tidak jelas kita ini dengar. Kita kan tidak paham. Yang menjadi misteri ilahi itu ya itu tadi ya. Diintai untuk apa? Satu itu. Ya kan? Diintai untuk keperluan Terus, apa? ngacungin jari tengah itu juga untuk apa? Apakah bermanuver juga untuk apa? Kalau dia menghentikan tujuannya sebagai apa? Kan oke lah. Sekarang kita anggap ini kepolisian. Di kepolisian itu yang aparat yang tidak berseragam, petugas tidak berseragam, itu ada 2 unit kan? 2 satuan. Satuan Intelkam sama satuan reserse. Nah, kalau Intelkam, dia memang betul-betul surveillance. Pendekatannya satu, tidak mendekati secara fisik, dan yang kedua, melakukan pembicaraan, penggalangan istilahnya kan begitu. Biasanya kita dipanggil untuk bicara kan? Apalagi dalam demo-demo tuh kan? Nah, itu satu. Kalau dia surveillance-nya oleh satuan reserse, maka dia dalam rangka penegakan hukum. Kalau dalam rangka penegakan hukum, maka yang tadi itu, Saudara Ahmad Dhani, kami minta, begitu standarnya. Ini tidak ada. Dua-duanya, makanya kita masih menjadi misteri ilahi tadi. Jadi kita serba tidak jelas ini, tujuannya apa. Tapi tiba-tiba disebut bahwa ini petugas kepolisian, kemudian melakukan penegakan hukum itu apa, kita nggak jelas. Begitu. Berikut ini kita akan bacakan sebuah berita-berita
yang kita akan minta komen dari Bang Haji Munarman. Ini waktu itu pas ini ini dari berita-berita ini. Oke. Nantilah. Oke. Jasa Marga sebut CCTV tol Cikampek mati sejak 6 Desember. Ya, ini CNN Indonesia. CNN Indonesia, Jasa Marga sebut CCTV tol Cikampek mati sejak 6 Desember. Ini CNN Indonesia. Berita tanggal 8 Desember. Oke. Terus di tanggal yang sama, di hari yang sama, Selasa, jamnya lebih dulu polisi sih. Polisi klaim punya bukti CCTV bentrok dengan Laskar FPI. Ini CNN juga. CNN Selasa tanggal 8 Desember jam 8.41. Terus CNN juga jam 9.45. Jasa Marga sebut CCTV tol Cikampek mati sejak 6 Desember. Nah, ini yang benar yang mana? Hidup ya, logikanya kan begitu. Tetapi kemudian Jasa Marga menyatakan sejak hari Minggu, kan tanggal 6 itu sudah mati. Nah, jadi bukti apa ini? Yang benar yang mana nih? Jasa Marga apa polisi yang benar? Jasa Marga polisi. Polisi klaim punya bukti CCTV bentrok dengan Laskar. Mungkin dari CCTV lain kali. Bukan CCTV Jasa Marga. Ini Selasa 8.12 ini ya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus yang ngomong ini. Tanggal nggak bisa jawab ya Pak Munarman ya. Saya nggak bisa jawab karena kan bukan saya yang punya CCTV dan menyatakan itu kan. Hanya Tuhan dan Polri yang tahu. Iya. Nomor 2. Ini ada berita lagi, Sindo News diserang Laskar Khusus FPI. Kapolda Metro Jaya. Pistolnya asli, bukan rakitan. Semuanya pelurunya tajam. Iya. Ini Viva News. Polda Metro, senpi yang digunakan Laskar FPI jenis rakitan. Ini 8 Desember. Beda lagi itu ya? Itu pernyataan siapa tuh? Ini pernyataan yang rakitan? Nggak tahu nih. Polda Metro doang tulisannya. Mesti dibuka dulu sih. Nanti editor lah yang buka ya. Dari Viva News nih. Ada lagi nih ya dari Antara News. Polisi. Senpi dalam baku tembak di jalan tol milik anggota FPI. Senpi, senjata api ya dalam baku tembak di jalan tol milik anggota FPI. Ini ada apa enggak? Senpi? Tidak ada. Tidak ada ya. Tentu saja tidak ada. Sebetulnya soal senpi itu perkara gampang, tinggal lihat registernya aja. Itu kan senjata mahal loh. Iya. Registernya itu punya siapa? Tapi tadi ada Polda Metro yang bilang itu rakitan. Ya makanya, jadi nggak jelas. Nah, sekarang pelurunya. Setiap peluru itu ada catatannya, administrasinya. Nah, itu bisa dicek sebetulnya pelurunya dijadikan barang bukti itu. Ketahuan kok kalau dari situ. Asal sepanjang tidak ada dihilangkan ya administrasi tentang senjata apinya dan tentang amunisinya itu. Nah, ini yang perlu dipikirkan lagi oleh polisi adalah mereka ulang baku tembaknya ini. Ada nggak kemarin direka ulangnya baku tembak gimana? Saya tidak melihat pasti, cuman ada mereka mengarahkan itu, tapi dari dalamnya mengarahkan apa nggak tahu gitu. Karena katanya kacanya gelap katanya. Kapolda Metro, Laskar FPI rampas pistol polisi untuk tembak polisi loh. Yang benar mana ini? Antara News sama apa ini tadi nih? Berita mana lagi nih? Rampas. Kapolda Metro, Laskar FPI rampas pistol polisi untuk tembak polisi. Oke. Jadi nggak ada yang bisa jawab ya? Jadi tidak ada yang bisa jawab, saya karena simpang siur sekali itu, ya. Iya. Begitu. Jadi tidak ada yang bisa kita pegang juga sebetulnya yang mana keterangan. Ini saya dibocorin sama Bang Haji Munarman foto-foto syuhada ketika setelah jenazahnya dibawa ke Petamburan untuk dimandikan. Setelah dari rumah sakit Polri. Di rumah sakit Polri itu itu kan otopsi kan? Otopsi, setelah diotopsi. Itu perintah siapa? Perintah mereka aja. Oh gitu ya? Iya. Mereka ngotopsi buat apa ya? Nah itu nggak tahu kita. Setahu saya otopsi dalam itu biasanya dilakukan. Harusnya kan izin keluarga nggak? Izin keluarga harus. Iya kan? Tapi ini keluarga tidak mengizinkan. Dan otopsi dalam itu biasanya untuk mencari misalnya orang keracunan, penyebab kematian tidak wajar tapi karena misalnya menghirup gas beracun kah, memakan makanan yang beracun kah. Coba tolong dicari begitu. tim investigasi
apa maksud dan tujuan kepolisian untuk mengotopsi ini? Mungkin ada dapat berita-beritanya kan kita nggak tahu, ya kan? Beritanya apa, otopsinya tujuannya untuk apa kan nggak tahu. Mencari sebab kematian. Kalau ini itu mencari sebab kematian. Ya udah mati ditembak. Lucu ya dia. Mencari penyebab kematiannya, artinya penyebab yang tidak alaminya. Mungkin nggak apa? mencari peluru. Peluru jelas punya Polri dong, ya kan? Peluru jelas punya Polri. Kecuali misalnya bisa saja kalau untuk pembuktian sebetulnya dalam kasus yang normal ya, bisa jadi untuk dilacak proyektil itu dari senjata apa. Ketika begitu. itu sipil yang menembak ketika itu kan yang menembak kan polisi. Betul. Ini gambar yang saya lihat ini sudah disobek untuk dilakukan otopsi. Di sini saya lihat Muhammad Suci Qaddafi ada 3 lubang. Ya. Oh, Reza. Muhammad Reza ada 2 lubang. Di sini udah di black. Ya. Lubangnya di mana? Ini dada kiri. Dada kiri jantung berarti. Jantung ada 2 di jantung, iya. Jantung. Berarti kan titiknya mematikan. Iya. Ini tengah. Itu poin pentingnya tuh begitu. Iya. Itu tengah. Saya nggak bisa memperlihatkan ya. Itu tembus belakang tuh. Oh, ini tembus belakang. Ini sama. Muhammad Suci Qaddafi sama ya. Ah, itu Qaddafi juga. Ini Qaddafi juga ya. Kulitnya mengelupas semua. Habis saya juga tidak tahu ini penyebab kekerasan apa ini yang menyebabkan kulitnya ngelupas seperti itu. Hampir semua tuh. Oh, jadi kulitnya mengelupas. Kulitnya ngelupas itu, tapi dagingnya tidak rusak. Itu yang saya tidak. Tapi ini kan hitam-hitam semua nih. Nah, saya tidak tahu apakah itu digunakan untuk menggunakan yang alat masak. Chef kan ada tuh untuk masak depan itu sehingga kulitnya ngelupas. Karena ini hitam nih dagingnya. Terus sekarang gini, pertanyaannya hasil otopsi itu diberikan kepada siapa? Di tangan polisi. Untuk apa itu? Belum tahu. Harusnya kalau kita gunakan hukum dia untuk pembuktian di persidangan. Siapa yang membunuh, bagaimana kondisi mayat, begitu untuk keterangan. Nah ini Bang Haji Munarman dapat foto-foto ini dari polisi juga. Enggak, ini kita foto sendiri. Kita nggak dapat akses terhadap jenazah sebelum jenazahnya kita bawa ke Petamburan itu. Sampai akhirnya Romo Safi'i dan Fadlizon datang ke rumah sakit Polri dengan kekuatan meminta. Itu pun Romo Safi'i tidak berhasil katakanlah menemui langsung jenazahnya. Yang menurut cerita Romo Safi'i itu dia disuruh menunggu di satu tempat, jenazah lewat tempat lain. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi Fadlizon kemudian setelah jenazah pertama pokoknya keluar, dua tokoh Gerindra yang berhasil reveal ini, berhasil mengungkap foto-foto ini ya. Nah, Fadlizon itu hadir waktu itu. Ini Lutfi Hakim. Itu juga tembus belakang tuh. Ini kulitnya terkelupas belakang. Terkelupas juga, iya. Ini di belakang itu kuping. Di belakang juga kuping itu juga diotopsi, batok kepalanya dicopot. Nah, kita juga tidak tahu tujuannya apa. Batok kepala bagian belakang. Itu. Nanti ada yang bekas tembakan, kalau itu bekas itu tuh. Bekas pembukaan itu. Iya, itu bekas otopsi ya. Otopsi. Ini Muhammad Reza ya. Iya. Jantung. Itu Muhammad Reza, belakangnya Lutfi Hakim. Semua tembus. Tuh ada. Jantung. Tuh luka tangan. Lutfi Hakim. Tuh tembus. Ini keluarganya ngelihat ini nggak? Kita nggak kasih lihat. Nggak. Mereka lihat. Langsung kan? Memandikan lihat. Waktu memandikan lihat. Makanya mereka bisa ngomong di depan DPR kemarin, di RDP kemarin. Mereka bisa menyatakan itu karena mereka melihat. Kita memang ajak kemarin itu selain petugas yang memandikan, kita untuk mengambil bukti dengan foto-foto ini dan keluarganya kita hadirkan untuk melihat itu. Begitu. Ini matanya juga. Nah, itu yang matanya itu. Andi Oktiawan ya. Andi Oktiawan. Matanya kena tembak ya. Kena tembak. Dan itu tembus ke belakang kepala. Saya punya foto. Sebetulnya ada foto yang lain lagi. Andi Oktiawan ini ketembak cuma 1 peluru ya? Tidak ada yang 1 peluru. Oh, nggak ada 1 peluru ya? Nggak ada. Rata-rata itu antara mulai dari 2, 3, 4, dan 5. Tidak ada yang 1 peluru. Di dada rata-rata 2. Kemudian di bagian lain. Yang paling sedikit itu yang dada 2. Gitu. Ahmad Sofyan. Ya, itu yang si Ambon. Oh, panggilannya Ambon ya? Panggilannya Ambon, ya. Padahal belum tentu orang Ambon dia. Belum tentu orang Ambon. Oh, ini Ahmad Sofyan ya? Iya, itu.
Hidungnya hancur ya? Hancur. Hancur. Hidungnya hancur ini? Hancur hidungnya. Ini ada trauma tumpul ini. Sepertinya begitu. Kalau bahasa ininya itu ada trauma benda tumpul. Iya, trauma tumpul. Dan luka-lukanya semua hitam tuh, itu hitam tuh. Lebam. Lukanya hitam. Iya, oh iya. Luka hitam itu ilmu dasar dari forensik, itu mesiunya lengket di tubuh. Berarti jarak dekat gitu loh. Oke. Itu poinnya, itu jarak dekatnya itu. Nah sekarang yang melakukan otopsi ini dokter otopsi dari Rumah Sakit Dari Polri. Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Kramat Jati Polri. Iya. Namanya nggak tahu siapa. Namanya namanya. tidak tahu kita. Hanya Tuhan dan polisi yang Hanya tahu. Tuhan lagi-lagi begitu. Jadi ada tenggang waktu jenazah ini sejak jam pengumuman meninggal, jam 1 siang hari Senin tanggal 7, sampai dengan bisa diambil hari Selasa malam, itu lebih kurang 32 jam. Jenazah tidak bisa kita akses artinya. Alasannya apa? Alasannya Ya hanya Tuhan dan polisi yang tahu. nah itu Oke. lagi-lagi begitu. Oke pemirsa, saya rasa saya sudah cukup pembicaraan ini. Oke. Nggak kuat saya terus terang. Ya. Nggak kuat lagi nerusin. Semoga ada titik terang lah dalam kasus ini. Semoga yang pasti syuhada 6 syuhada ini yang jelas mati syahid. Insya Allah. Udah pasti insya Allah. Dan sebenarnya kalau kita paham benar ilmu agama ya sebenarnya nggak perlu bersedih ya, karena Iya. FPI bangga lah punya 6 syuhada ini, dan suatu saat Terutama keluarganya. iya, terutama untuk keluarga yang ditinggalkan. Iya. Saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, tapi saya juga ingin mengucapkan betapa bangganya orang tua mereka ini memiliki anak-anak seperti mereka itu. Dan ya kalau orang yang paham agama pahamlah bahwa syahidnya mereka tidak akan sia-sia. Iya. Begitu teman-teman, terima kasih kepada Bapak Haji Munarman dari FPI, terima kasih sudah sharing, dan semoga pembicaraan ini menjadi ada gunanya di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.